Shalom, hari ini kita akan belajar sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Bahan Alkitab dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Pada pembahasan ini kita akan mempelajari mengenai sikap gereja terhadap hak asasi manusia. Bukan hanya sikap gereja sebagai lembaga, tetapi juga kita sebagai remaja Kristen yang menjadi bagian dari gereja itu sendiri. Tujuan mempelajari bahan ini, kita memiliki pemahaman yang baik dan benar mengenai HAM dan cakupannya, mengenai kenyataan pelaksanaan HAM di Indonesia dan gereja, agar kita memiliki kesadaran penuh bahwa tiap orang Kristen terpanggil secara proaktif mewujudkan HAM dalam kehidupan kita sehari-hari. Memandang HAM sebagai tanggung jawab bersama warga negara dan warga gereja. Bagaimana dengan praktik gereja di Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia? Ignaz Claydon, seorang sosiolog Indonesia, pernah mengajukan pertanyaan berikut. Bagaimana masalah hak asasi dipandang dari segi gereja? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang intinya adalah, apakah gereja memiliki dasar dan terlibat aktif mengenai HAM? Jurgen Moltmann lahir 8 April 1926, seorang teolog terkemuka pada abad 20 dan 21 dari Jerman. Tanggapannya menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan Klaten, ya. Ia mengatakan bahwa Allah yang menyatakan diri kepada Israel dan orang Kristen adalah Allah yang membebaskan dan menebus mereka. Dialah Allah yang menciptakan seluruh umat manusia dan segala sesuatu yang ada. Jadi, tindakan Allah yang membebaskan dan menebus dalam sejarah mengungkapkan masa depan sejati manusia, yakni sebagai gambar Allah. Dari seluruh hubungan mereka dalam kehidupan manusia dengan sesamanya dan sesama makhluk di dalam seluruh ciptaan, mereka mempunyai hak akan masa depan. Sebagai gambar Allah, manusia semestinya memiliki martabat yang tinggi dan mulia. Hak asasi manusia tidak boleh dirampas dan diinjak-injak. Merampas dan menginjak-injak hak asasi manusia berarti menghina dan melecehkan sang penciptanya sendiri. Jadi jika dirangkum, perkataan Jurgen adalah penghormatan kepada hak asasi dipandang dari sudut iman Kristiani dan teologi Kristen adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Tuhan atau gambaran Allah sendiri. Pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Tuhan, yaitu citra yang menurut kepercayaan Kristen terdapat dalam diri setiap orang. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Moltmann, mestinya jelas bahwa kepada pertanyaan Claydon tersebut, kita gereja Tuhan Sang memiliki dasar teologis yang kuat tentang hak asasi manusia. Tinggal persoalannya adalah apakah warga gereja cukup menyadari hal ini. Di kalangan gereja-gereja di dunia ada tokoh-tokoh yang tampil dan memperjuangkan hak asasi manusia. Misalnya Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat, Uskup Desmond, Kim Dae-jung, dan kemudian dari Indonesia ada Yip Tim Hin atau Pendeta Renaldi Damanik dari Poso, ada Ibu Yosef dan rekan-rekan yang lain. Mereka memperjuangkan hak buruh dan pekerja di Indonesia. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dan Yesus menjawab, ada dua hukum yang paling penting dan paling utama. Dari kedua hukum ini masing-masing adalah mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu Yesus mengatakan dan menjelaskan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya. Walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya manusia. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dalam sesama.
Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Hubungan vertikal antara manusia dan Allah harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara kita dengan sesama kita, manusia dengan sesamanya. Dalam Yohanes 1 pasal 2 ayat 9 dan 4 ayat 10 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kemudian jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari sini kita dapatkan bahwa mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian kepada sesama, kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Ini dasar kita, dasar gereja untuk HAM, hak asasi manusia. Dalam kitab Amos 5 ayat 22 sampai 24, kitab-kitab para nabi penuh dengan perintah dari Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Mengapa demikian? Karena kepedulian terhadap sesama mesti terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah ibadah yang sejati kepada Allah. Kitab Amos pasal 5 ayat 22 sampai 24 menyatakan, aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam ayat-ayat ini di atas jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan sesuai dengan kehidupan yang adil dan benar kepada sesama manusia. Pengingkaran terhadap hak sesama manusia dapat pula dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap kasih Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Jadi bagaimana sikap gereja terhadap hak asasi di Indonesia? Gereja terlibat dalam hak asasi manusia di Indonesia karena kita memiliki dasar firman Tuhan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri.